Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain. Wal batilu dan bermula batil, atau wal batilu dan adapun batil, min haitsu wasfuhu bil butulani, ditinjau dari sesuatu itu disifati batal, ma yaitu perkara la yata'allaqu yang tidak berkaitan, bihi dengan perkara tadi, an-nufuzu apa nufuz, wala yu'taddu dan juga tidak bihi terhadap perkara tadi, bi alam yastajmi' dengan yakni di saat perkara tersebut tidak berkumpul, tidak melengkapi, ma yu'tabaru fihi syar'an, hal-hal yang dipertimbangkan, yu'tabaru yang dipertimbangkan syara', dan kana au ibadatan, baik berupa akad ataupun berupa ibadah. Wal aqdu dan adapun akad, yattasifu disifati bin nufuzi dengan nufuz, wal i'tidadi dan juga i'tidad. Wal ibadatu sedangkan ibadah, tattasifu disifati bil i'tidadi faqat hanya dengan i'tidad saja, istilahan secara istilah. Jadi mengenai hukum selanjutnya yaitu batil. Apa itu batil? Atau biasa kita lebih familiar dengan kata batal. Batal merupakan lawan kata dari sahih, hukum sebelumnya, atau sah, yaitu ma yata'allaqu bihi an-nufuz wa yu'taddu bihi. Sah itu perkara yang berkaitan dengan nufuz dan juga i'tidad. Kalau batal, ya lawan kata dari sah, berarti ma la yata'allaqu bihi an-nufuz wa la yu'taddu bihi, sesuatu yang belum berhubungan dengan nufuz dan juga i'tidad. Dari pengertian batil ini, ketika sebuah ibadah dinyatakan batal, maka artinya syarat dan rukun di dalamnya belum terpenuhi, belum memenuhi syarat dan juga rukun. Dalam ibadah tidak ada istilah nufuz. Dan ketika sebuah akad seperti baik atau jual beli dinyatakan batal, ketika sebuah akad jual beli dinyatakan batal, maka artinya jual beli tersebut belum berkaitan dengan dua hal, yaitu tadi nufuz dan juga i'tidad. Yang pertama nufuz dengan pengertian pembeli tidak boleh menggunakan barang yang dibeli. Kenapa? Karena belum nufuz, sehingga si pembeli belum benar-benar menguasai berhak atas barang yang dia beli, karena jual belinya tidak nufuz. Begitu juga pihak penjual belum mendapatkan hak milik atas uang yang diterima hasil dari penjualan barang yang ia jual, karena belum nufuz, karena ada batil. Sedangkan batil kembali pada definisi tadi, ma la yata'allaqu bihi an-nufuz wa la yu'taddu bihi. Begitu juga pihak penjual tidak bisa menggunakan uang, tidak bisa menjadikan si uangnya sebagai hak milik atas hasil penjualan. Dan yang kedua, i'tidad dengan pengertian tadi nufuz
maksud nufud itu ya lulus, lolos. I'tidad dengan pengertian si pembeli dan penjual belum melaksanakan rukun dan syarat dalam jual beli, sehingga tidak termasuk dalam i'tidad. Lalu ada pertanyaan, apakah batal itu sama dengan fasad? Ada kata yang kata fasad artinya rusak. Apakah menunjukkan pada makna yang sama antara batal dan fasad? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya wa fi ta'rifi bil batili isyaratun ila tihadihima illa fi suwarin minha al hajju fa innahu yabtulu birridati wa yakhruju minhu wa yafsudu bil wati. Dan seterusnya dalam an-nafahat dalam hasyiah daripada syarah al-waraqatnya menjelaskan bahwasanya yang menurut kalangan Syafi'iyah dalam mazhab Imam Syafi'i sama antara batal dengan fasad. Sedangkan menurut kalangan Hanafiyah batal dengan fasad itu tidak sama. Jadi dalam ta'rif menggunakan lafaz batal mengisyaratkan isyaratun ila tihadihima, bahwa semakna antara batal dengan fasid atau batil dengan fasid, batal dengan fasad. Yaswarin minha al-hajju fa innahu yabtulu birridati wa yakhruju minhu wa yafsudu bil wati wa la yakhruju minhu wa yalzamuhu itmamuhu khilafan li Abi Hanifah. Berbeda dengan Imam Abi Hanifah fi qawlihi bi takhallufihima wa farraqa bainahuma bi an makana an-nahyu raji'an li aslihi fa huwa al-butlanu kama fi sholati. Nah, dalam statement Abi Hanifah bahwa keduanya berbeda, beliau membedakan antara keduanya, bahwa hukum yang larangan di dalamnya mengarah pada asalnya, syarat ataupun rukun, maka dinamakan batal. Seperti melakukan sholat tanpa memenuhi sebagian rukun, tidak benar dalam bacaan Fatihah, atau bacaan Fatihahnya tidak terpenuhi, atau rukun-rukun yang lain, ataupun syarat tidak terbebas dari najis, dari hadas. Nah, apabila tidak terpenuhi maka itu batal namanya. Atau apabila mengarah pada sifatnya ibadah, itu dinamakan fasad. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Seperti puasa pada hari raya kurban, hari raya Idul Adha, karena itu berpaling dari bisaumihi andiya fatillahi linnas, dari suguhan Allah biluhumil adhahi. Allah menyuguhkan berupa daging kurban yang telah disyariatkan pada hari tersebut. Apabila seseorang berpuasa pada hari tersebut, itu fasad, bukan batal tapi fasad, karena mengarah pada sifatnya ibadah. Bapak atau guru-guru di 25-an? Bapak. Wallahu a'lam.